Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, perkenalkan saya Dewi. Ah, Masya Allah banget, cerita kakak Nabila tuh kayak relate banget sama rumah tangga saya. Bedanya kakak Nabila tuh belum nikah, suami saya udah. Saya pernah coba 2 kali mau cerai, tapi nggak kuat sama anak. Saya terlalu cinta sama anak, anak saya pun terlalu cinta sama ayahnya, ayahnya pun terlalu cinta sama anaknya. Jadi saya bertahan tuh kayak ya udahlah, daripada anak saya kena mental health, lebih baik saya aja yang sakit. Suami saya udah pisah sama istri keduanya, tapi hubungannya masih baik sampai detik ini, masih kasih nafkah, dan saya pun nggak pernah mempermasalahkan dia kasih uang. Ketemu anaknya pun saya nggak pernah mempermasalahkan, Ustadz. Setelah selesai sama yang kedua, suami saya sadar ya, tapi salah pergaulan Pak Ustadz. Tergoda lagi lah ya sama perempuan, habis kasih uang berbelas-belas juta sama perempuan itu, dalam 1 bulan bisa belasan juta. Sampai usahanya pun hancur Pak Ustadz. Yang pertama saya minta dia ceraikan istrinya, itu dosa apa enggak? Yang kedua, gimana cara ngobatin luka hati yang terus tiap hari tuh kayak ngegrogotin, aduh bertahan sakit berpisah sulit itu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda. Rumah tangga itu ujiannya nggak ada hentinya. Rumah tangga itu tangga berharga untuk menuju surga. Surga itu indah, surga itu istimewa. Maka wajar kalau perjalanannya begitu berat, begitu sulit dan rumit. Maka kalau tujuannya surga, lika-liku apapun yang kita dapatkan di perjalanannya akan kita lewati. Karena tujuannya adalah surga. Alhamdulillah, Allah masih ngasih kesempatan Bunda ruang memaafkan. Dan apakah salah kalau saya minta suami saya menceraikan istrinya yang baru, kembali kepada kondisinya. Kalau Bunda merasa gak adil selama ini, merasa suami juga gak bisa berlaku baik dengan kita, ya kita punya hak. Tinggal kembali kepada pasangan Bunda, mau terima atau tidak. Alhamdulillah beliau memilih untuk kembali lagi, melangkah lagi, walaupun trauma itu masih ada. Betul? Sekarang gimana caranya? Ada 3 M agar kita belajar sembuh dari luka hati. M yang pertama, menerima. Terima dulu. Terima dulu. Iya, aku punya suami yang begini. Oke, terima. Yang kedua, menyadari. Teteh ingat, suami punya kekurangan, yes. Tapi suami punya apa tadi? Kelebihan. Banyakin di otak kita tentang kelebihan suami. Biar nanti kekurangannya pelan-pelan sedikit. Suami baik. Tadi tuh teteh bagus tuh. Suami aku tuh baik, Itu bagus tuh. Itu kalimat yang menguatkan tuh. Suami aku tuh baik, biar yang keluar tuh baiknya. Baru nanti yang ketiga, M-nya mendekat. Mendekat kepada siapa? Allah. Izin nitip sama suami, beliau juga deketin Allah. Teteh juga deketin Allah. Nanti dua-duanya saling mendekat ke Allah, Allah satukan lagi hatinya. Karena ingat ya, masalah utama kenapa rumah tangga terasa berat? 1, jauh dari Allah. Kalau Allah sudah jadi simpulnya,
Kalau Allah sudah jadi sandarannya, seberat apapun akan kita mudah melewatinya. Lebih ke istri muda sih. Sama yang terakhir itulah ya, sampai hilaf sama perempuan malam itu. Cuma sih udah taubat, insya Allah ya. Enggak sih, kalau melupakan enggak ya. Sampai mati kayaknya inget, detil kayaknya. Ya karena capek loh, karena aku udah berusaha nih. Udah dong, ngapain sih, kan kalian udah pisah gitu. Bahkan dulu nih, anak-anak itu sering main ke rumah teh. Nginep, aku yang ngurusin. Tuh. Pokoknya bisa lebih perhatian suami, bisa jadi lebih baik lagi jadi suami. Kalau jadi ayah udah baik banget jadi ayah, sumpah. Bunda, kajian hati. Tenangkan. Dan alhamdulillah sekarang kita masuk ke segmen sepucuk surat untuk AA. Dari Mbak Rosalinda di Pontianak. Kepada Ustadz Hilman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda. Saya ingin bercerita tentang pahitnya kehidupan saya. Saya adalah korban kejahatan seksual oleh kakek kandung saya selama 11 tahun dari umur 5 tahun hingga 16 tahun. Di saat saya kelas 4 SD, saya baru menyadari kalau yang saya alami itu salah. Tapi saya takut untuk menceritakan hal ini kepada almarhumah ibu saya. Karena beliau galak Ustadz, hati ini seakan hancur. Di saat saya kelas 1 SMP, almarhumah ibu saya melihat kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh kakek kandung saya di kamar saya sendiri. Namun saya bukan dibela, tapi saya justru mendapat tindakan kekerasan dari almarhumah ibu saya. Bahkan yang membuat hati kian tersayat, almarhumah ibu saya justru menjelek-jelekan saya kepada keluarga dan orang lain. Semua orang membenci saya, Ustadz. Kejahatan seksual yang dilakukan kakek kandung saya justru tidak diketahui orang lain. Saya justru mendapatkan ancaman dari tante saya saat saya kelas 1 SMA. Saya dituduh sebagai wanita tidak bermoral padahal saya sendiri merupakan korban pemerkosaan oleh kakek saya dari kelas 1 SD. Pada akhirnya saat usia saya menginjak 16 tahun, kelas 2 SMA, saya memberanikan diri untuk melapor polisi. Meskipun tidak mendapat dukungan dari keluarga. Tapi mirisnya saat pelaku berhasil dijebloskan ke dalam jeruji besi, saya justru dibuang oleh keluarga ibu saya sendiri. Dan saya dianggap membuat fitnah, padahal sesungguhnya saya adalah korban. Dan bahkan yang membuat hati ini hancur, 2 adik saya pun menjadi korban kekejaman pelaku. Hingga saat ini usia saya 25 tahun, saya merasakan trauma yang mendalam. Apalagi dengan sifat tante saya yang suka menghasut orang lain untuk membenci saya. Atas peristiwa yang saya alami, saya harus berobat ke psikiater dengan diagnosis gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Anxiety disorder dan major depresi atau depresi berat. Hingga dirujuk ranap di RSJ, Rumah Sakit Gangguan Jiwa. Saya memberanikan diri untuk mengikuti podcast bukan untuk membuka aib, namun untuk berbagi pengalaman dan untuk mengurangi sedikit beban pikiran yang saya pikul. Namun lagi dan lagi saya malah diserang lantaran dianggap mengumbar aib. Dan yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah saya salah berbagi pengalaman melalui podcast? Saya hanya tidak ingin banyak korban seperti saya mengalami trauma berat. Salam. Rosalinda, Pontianak. Silakan Ustaz. Untuk Bunda yang sudah mengirimkan surat sama A, terima kasih. Semoga ini juga adalah bagian ikhtiar untuk kita melapangkan hati dari semua yang sudah terjadi. Memang ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa menemukan hikmah dan kebaikan dari apa yang sudah terjadi. Yang pertama,
tenangkan hati. Bahwa yang sudah terjadi itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, klarifikasi. Kalau bunda difitnah, bunda menemukan berita, yang berita ini butuh penjelasan lebih lanjut, maka kita punya hak untuk klarifikasi. Untuk memberikan keterangan yang keterangan itu bisa memberikan sesuatu yang berimbang dari apa yang dihadirkan. Yang ketiga, kalaupun harus bercerita, Quran mengajarkan kepada kita untuk bercerita kepada orang yang memiliki kapasitas untuk mendengarkan cerita itu. Tapi ingat ya, ada gibah yang diperbolehkan. Salah satunya saat kita menjadi saksi di persidangan. Untuk diminta keterangan terkait dengan orang yang berbuat kesalahan. Kita tahu, kita diminta keterangan, maka kita diperbolehkan untuk menceritakan kekurangannya. Yang kedua, saat kita mendapatkan pelajaran dari kisah seseorang untuk disampaikan. Memang adabnya tidak disebutkan siapa namanya. Jadi contoh, AA menceritakan si fulan, si A, si B tentang bagaimana dirinya. Boleh karena ada tujuan menyampaikan sebagai bentuk dakwah untuk mencegah kemungkaran lebih besar lagi. Dan yang ketiga, diperbolehkan agar kemudian kita menutup keburukan, agar keburukan itu tidak terlalu terus-terusan terjadi.